dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Yes Lord, bagimu. Oh, mujizatmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih hari ini Tuhan. Inilah pengakuan kami bahwa mujizat-Mu Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Bahwa mujizat-Mu Tuhan Yesus Engkau kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu karena mujizat-Mu yang terus Kau kerjakan di dalam kehidupan. Engkau menyediakannya penuh melimpah ya Tuhan. Terima kasih. Kau jamah hati-hati kami hari ini ya Tuhan. Kau jamah untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang adalah kekuatan Allah sendiri, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Selamat yang sudah disediakan bagi kami semua. Apalagi kami yang Kau sudah pilih, Kau sudah tebus Tuhan. Kau nyatakan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kalau Engkau memberikan sinar matahari ini kepada orang yang baik dan kepada orang yang jahat, Engkau menganugerahi ya Tuhan Yesus mereka dengan begitu rupa. Hari ini Tuhan kami percaya bahwa Engkau tetap ada bersama dengan kami. Tuhan, siapkan hati-hati kami melawat ya Tuhan. Biarlah pekerjaan Roh Kudus sendiri, Allah Roh Kudus itu Tuhan, sanggup menambah hati-hati kami sehingga kami diubahkan oleh kebenaran firman. Bukan oleh kata-kata manusia Tuhan, tapi oleh kuasa Allah, kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan nyatakan mujizatnya bagi kehidupan kita. Kalau saudara belum merasakan mujizatnya, hari ini saudara harus benar-benar menghadap Tuhan, punya konektivitas dengan Tuhan tersendiri, sehingga dapat mengakui mujizat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita saat ini. Saat ini banyak orang yang mengalami kesusahan, banyak orang yang mengalami resesi, tapi Tuhan terus berkarya di dalam setiap kehidupan orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Tentu di dalam keberadaan sekalipun mereka susah, mereka mengalami kepayahan atau mereka mengalami depresi, apapun itu, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tema kita, Injil Yohanes. Saudara, sebelum masuk kepada Injil Yohanes pasal 15, ya, kalau kita sudah belajar dengan perikop yang pertama, hari ini kita akan melakukan perikop yang kedua, ya. Saudara, kalau boleh diingat kembali ya, momen-momen yang spesial salah seorang pelatih sepak bola yang ternama di dunia saat itu, yaitu Mourinho, ini dijuluki dengan The Special One. Ya, tentu saudara, kalau kita dianggap spesial itu menjadi sukacita sendiri ya, senang, ada kegembiraan, ada sukacita. Kenapa dia sampai dijuluki dengan Special One? Karena dia bisa membawa tim MU ini menjadi pemenang atau pemuncak dari piala atau pertandingan-pertandingan dalam satu musim itu sampai dengan banyak gelar yang disematkan, makanya disebut The Special One. Tapi saudara tahu hari ini bahwa dia sudah tidak lagi di sana. Ya, The Special One ini dipecat. Jadi The Special One-nya itu cuma sebagai title pada saat itu saja. Nah, tidak seterusnya, ada durasinya, ya saudara. Jadi spesial itu cuma waktu-waktu tertentu. Nah, saudara, kalau saudara punya orang tua yang jadi Special One, atau punya anak yang jadi Special One, atau saudara punya kekasih atau relasi ya yang menjadi spesial di dalam hidup saudara, apakah
saudara ingin membatasi cuma sampai durasi waktu tertentu? Tentu tidak. Apalagi kalau kita ini yang dianugerahi atau dianggap spesial. Tentu tidak mau dalam waktu singkat. Ya. Oh, aku yang menjadi spesial ini tidak mau. Begitu saja jadi hilang. Itu akan terus, ya. Ingin terus yang menjadi spesial. Nah, hari ini saudara, kita ini adalah orang-orang yang spesial, yang istimewa di mata Allah. Kita ini menjadi seorang yang spesial bukan saat tertentu saja. Allah menjadikan kita spesial, istimewa, itu untuk seterusnya. Jadi kalau saudara tebus oleh Allah sendiri, bahkan malaikat yang jatuh Tuhan tidak tebus, Allah tidak tebus. Kita manusia ini menjadi spesial. Mas mengatakan bahwa seperti apakah manusia ini sehingga kau menganugerahi begitu rupa. Special one di dunia ini tentu ada batasnya, tetapi Allah itu membuat kita spesial selama-lamanya. Tapi dalam perspektif berpandangan apa, kita akan melihat kebenaran di kitab Yohanes, ya. Kita akan masuk kitab Yohanes perikop yang pasal 15, kita akan baca di ayat yang ke-9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti-aku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah-buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Inilah satu pernyataan kespesialan Allah kepada setiap umatnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Kata telah ini bahwa Yesus telah dikasihi oleh Bapa pada saat dia dinyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pernyataan dari surga sendiri, Allah Bapa menyatakan sendiri, menjadi saksi, kemudian Roh Kudus yang menyerupai burung merpati hinggap di atasnya. Bukan cuma dihinggap, tetapi masuk di dalam kehidupan Yesus Kristus sebagai manusia. Pernyataan inilah yang membuat kita menjadi spesial, menjadi istimewa. Ya, saudara, seperti yang minggu kemarin kita tinggal dan dikasihi, kemudian kita menjadi saksi. Kita akan membicarakan untuk yang kedua bahwa kita dikasihi oleh Allah. Kenapa kita dikasihi Allah? Karena kita spesial di matanya. Kita menjadi orang-orang yang spesial, menjadi orang-orang yang istimewa. Kalau keistimewaan kita di dunia ini aja terus kita ingin nikmati, kita terus ingin mendapatkannya. Tetapi ada orang, ada kuasa, ada oknum yang tidak ingin kita menjadi spesial atau menjadi istimewa di hadapan Allah. Ya, saudara, kita dikasih Allah. Inilah yang menjadikan kehidupan kita menjadi spesial. Ya. Pernyataan ini, perikop ini, saya review kembali bahwa
Yesus bersama murid-muridnya sebelum dia menjalani penyaliban di atas kayu salib. Inilah yang melatar belakangi dari peristiwa dari pasal 13, 14, 15, 16 nanti sampai dengan pasal 17 tentang doa Yesus. Jadi dia berbicara kepada murid-muridnya, ya. Murid-muridnya yang dikasih ini, dia akan ditinggalkan di dunia sementara tidak ketemu dengan Yesus secara langsung. Dia sudah membimbingnya menjadi orang-orang yang spesial, menjadi orang-orang pilihan di dalam kehidupan Yesus semasa di dunia ini. Dia bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini yang melatar belakangi dari pasal 15 ini. Kita sudah belajar kemarin tentang pokok anggur yang benar, kemudian dinyatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar itu. Dan di dalam perikop ini pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya dia tinggal di dalamnya. Ada saling mengasihi, kemudian bisa menjadi saksi. Nah, hari ini adalah yang kedua, perikop yang kedua, bahwa kita dikasihi oleh Allah. Kalau bangsa Israel yang dikasih Allah diumpamakan sebagai pokok anggur, tetapi dia tidak berbuah, dia tidak menghasilkan buah. Kemudian Yesus sendiri menyatakan, inilah yang menjadi teladannya, bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar ini ditambahkan bukan seperti pokok anggur di luar sana yang liar, yang tidak berbuah, bahkan mungkin buahnya tidak enak, tetapi dia menyatakan sebagai teks alegori, menyatakan dia adalah pokok anggur yang benar. Kita semua adalah ranting-rantingnya. Tentu kita bisa menghasilkan buah karena sudah tinggal di dalam Allah. Ya. Kita kemarin sudah belajar tinggal, bagaimana tinggal itu kita dalam pemeliharaan Allah, ada relasi dengan Allah, ya, sehingga kita bisa berbuat untuk mengasihi sesama. Nah, sekarang kita kenapa menjadi orang-orang spesial? Karena kita dikasih oleh Allah, menjadi kekasih Allah. Dia katakan seperti Bapa telah mengasihi aku, aku telah mengasihi kamu. Dan ada pernyataan Yesus, kemudian tinggallah di dalam kasih itu. Inilah yang menjadi spesial kehidupan kita ini. Karena apa? Kehidupan kita tidak cuma berakhir di dalam dunia ini saja, kemudian mati terus tidak ada apa-apanya lagi, sudah selesai kehidupan kita. Tetapi kita mempunyai kehidupan sampai kepada kekekalan. Ya. Jadi inilah ikatan kita, bahwa kita ini dikasih oleh Allah, ya. Jika kita tinggal di dalam kasih itu, tentu syaratnya apa? Tinggal di dalam kasih itu adalah menuruti perintahku. Dikasih Allah itu tinggal di dalam Allah, dikasih Allah, tapi harus ada yang kita kerjakan, yaitu apa? Menuruti perintah Yesus. Menuruti perintahku. Perintahku ini berbicara kepada murid-muridnya pada saat waktu itu. Jika kita hari ini tentu kita menuruti firman. Karena Yesus sang firman itu memberikan firman-Nya. Firman yang ilahi itulah kita harus turuti perintahnya. Jadi untuk kita bisa menjadi spesial ini, Yesus sudah mengasihi. Allah telah mengasihi kita dan kita disuruh tinggal di dalam kasih-Nya itu. Tinggal di dalam kasih-Nya itu adalah apa? Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasih. Sudah pasti bahwa kalau kita menuruti perintah Allah, menuruti perintah-perintah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya pada saat itu, dan menuruti perintah Allah yang terdapat di dalam firman ini, tentu kita sudah ada di dalam kasih itu, tinggal di dalam kasih Allah. Ya. Di pasal berikutnya dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah. Oh, tentu kita menjadi seorang spesial one atau menjadi orang yang istimewa, tidak saja jadi pasif, tidak melakukan apa-apa. Saudara kalau dikasihi menjadi orang yang spesial bagi keluarga, mungkin bagi istri, bagi suami, bagi kekasih, atau bagi orang tua, sahabat pun, tentu saudara tidak akan tinggal diam. Tentu saudara akan
berbalik mengasihi juga. Nggak ada orang yang dikasihi terus dia diam saja, nggak ada ekspresi. Ya, saudara kalau dikasih orang tua menjadi orang anak yang spesial, menjadi orang tua yang spesial yang dikasih jadi istimewa, apakah saudara akan jadi orang yang pasif? Tentu tidak. Ada responnya. Responnya adalah apa? Kalau di sini Yesus mengatakan turutilah perintah. Dikasih Allah itu, tinggal di dalam kasih Allah itu juga menuruti perintah. Bukan kita menuruti baru dikasihi. Yesus mengatakan, aku telah mengasihi kamu. Jadi kita meresponi ini bukan karena kita supaya spesial, tidak, tetapi karena kita sudah spesial. Karena kita sudah menjadi spesial one-nya Tuhan. Jangan sampai kebalik saudara ya. Saudara membuat ini supaya saya jadi spesial, saya dikasihi. Tidak. Kalau di dunia ini bisa berlaku seperti itu. Tapi bagi Yesus, kebenaran firman Tuhan menyatakan ini. Karena kita telah dikasih dan tinggal di dalam kasih itu, jadi kita bisa menuruti perintah. Jadi tidak mungkin bisa mengerjakan, pasti bisa mengerjakan. Karena apa saudara? Karena kita telah dikasih. Ya, kenapa hal ini dinyatakan kepada murid-muridnya? Ya, karena saudara, murid-murid ini akan mengalami suatu aniaya, akan mengalami satu peristiwa yang tidak enak. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Dikasih Allah ini tentu ada orang-orang atau kuasa kan iblis tidak senang karena kita menjadi spesialnya Allah. Ya, dikatakan kamu semua ke-12 murid ini aku telah memilih kamu. Yang nulis ini aku telah memilih kamu. Tapi ingat bahwa dunia ini membenci kamu. Karena apa? Dunia telah membenci Yesus sebelum dunia membenci murid-muridnya. Saudara, bahkan murid-murid ini mengalami aniaya. Banyak 12 murid ini, ya, kecuali Yudas Iskariot, ya, mereka mengalami aniaya. Maka Yesus mengatakan, ingatlah kalau dunia ini membenci, ya, kamu karena aku telah dibenci duluan supaya kamu menjadi kuat. Diingatkan bahwa ada, kalau kemarin kita bicara ada pemurtatan, ada menjadi murtad orang-orang tidak berbalik daripada Allah. Murid-murid ini diperhadapkan dengan aniaya, kebencian dari dunia. Tentu, ya, ini dikatakan supaya sukacita mereka menjadi penuh. Sukacitamu menjadi penuh. Kita juga bersukacita kalau kita juga bisa mengalami satu aniaya karena Allah, karena nama Yesus. Tentu kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan ini supaya tetap bersukacita. Ya. Inilah landasan kenapa Yesus memberikan kasih karunia dan menjadikan murid-muridnya special one, sudah dikasihi, ya, karena ada di ke depan itu kebencian kepada murid ini. Ada aniaya yang akan terjadi. Karena apa? Karena sifat dan ciri khas kerajaan iblis ini adalah kebencian. Berlawanan dengan sifat dari pada kerajaan Kristus, yaitu kasih. Makanya Allah bilang, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya apa? Aku telah mengasihi kamu. Seperti Bapa telah mengasihi aku telah mengasihi kamu. Inilah yang menjadi ciri kerajaan Kristus, yaitu saling mengasihi. Ada sebaliknya, yaitu kebencian. Kebencian inilah yang diantisipasi oleh Yesus supaya murid-muridnya itu tinggal di dalam kasihnya, menuruti perintah-perintahnya. Karena ada oknum ini yang tidak suka bahwa orang-orang yang dikasih Allah ini menjadi spesial di hadapan. Iblis ini, ingat saudara, ciri dan sifat khas kerajaan iblis adalah kebencian. Hari ini kalau ada di dalam hati kita, masing-masing kita introspeksi. Jika ada kebencian di dalam hati kita, itu tidak mencerminkan ciri daripada
kerajaan Kristus. Kita ini sudah jadi spesial ya. Kita ini sudah jadi istimewa. Dalam keistimewaan itu jika ada kebencian ini, tentu itulah ciri dan sifat kerajaan iblis. Yesus sudah mengingatkan kepada murid-muridnya, hati-hatilah, kamu akan dibenci oleh dunia. Dunia ini bukan saja orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, tetapi karakter dan sifat kerajaan iblis inilah yang membuat mereka dibenci. Jadi di dalam kehidupan kita periksa, jika ada kebencian itu, berarti benih-benih dari kerajaan iblis itu sudah dinyatakan, sudah mulai ditaburkan. Jadi bagaimana cara tinggal di dalam kasih itu, sehingga kita bisa menuruti perintahnya, sehingga punya kasih. Ya, saudara, dunia membenci kamu. Siapa saja yang memiliki kebencian dalam dirinya, itulah adalah dunia ini. Bukan maksudnya orang-orang, tapi orang-orang ini yang sudah terhisap menjadi orang-orang dunia. Anak-anak dunia tentunya berbeda dengan anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Umat Allah harus mengasihi dan berbuat baik kepada setiap semua orang, bukan untuk menjadi spesial, tetapi karena sudah spesial. Dan tentu kedepannya akan menghadapi kebencian-kebencian. Kita berbuat baik, kita berbuat amal, kita berbuat yang luar biasa pun, tetap saja iblis itu tidak suka dan membenci. Oleh sebab itu kebencian-kebencian di dalam diri kita, di dalam hati kita, serahkan pada Tuhan. Mampu tidak? Pasti mampu. Karena apa? Dia telah mengasihi. Mungkin tidak mudah, tetapi percayalah bahwa kita bisa. Karena kita orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa. Ya, dikasih Allah itu, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tapi kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi tidak ada yang bisa menggoyahkan kebenaran firman Allah ini. Tidak mungkin kita tidak bisa mengasihi karena kita sudah tinggal di dalam kasih Kristus. Tentunya ada serangan dari luar yang ditaburkan ke dalam hati-hati kita masing-masing. Jadi saudara, jika sudah timbul kebencian, saudara diingatkan. Seperti Yesus sudah mengingatkan bahwa kamu akan dibenci. Kamu akan dibenci oleh dunia ini, bahkan dianiaya dunia ini. Ya, kita mungkin tidak mengalami kebencian atau aniaya secara fisik saat ini, seperti murid-murid Yesus. Tetapi ingat, ada kuasa yang terus membenci kehidupan saudara, yaitu si iblis. Membuat pengaruh-pengaruh yang ada di dunia saat ini, apapun itu konteksnya, apapun itu situasinya, untuk supaya kita tidak mengasihi Allah. Tapi ingat bahwa roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita itu lebih besar. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Inilah bukti dan buah kasih Allah. Kita itu mendapatkan hidup kekal. Ya. Bukti bahwa Allah telah mengasihi kehidupan kita, itu adalah kita mendapatkan kehidupan kekal. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Yesus adalah mati. Inilah kenyataan bukti Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Kita diberikan hidup kekal. Kita yang selalu mati dalam kekekalan. Melalui kita tinggal di dalam kasih Allah ini, kita sudah mendapatkan kehidupan kekal. Ya, saudara. Yang kedua, bukti dan buah dari kasih Allah, kita dikasihi bahwa kita itu istimewa. Itu kita menjadi orang istimewa ini karena apa? Kamu adalah sahabat-sahabatku. Yesus menjadi sahabat dalam kehidupan. Yesus menjadi sahabat-sahabat bagi para muridnya. Kalau dia menyebut dia rabi, guru, tapi Yesus menyatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Ya, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat.
Saudara, di dunia ini tentu banyak sahabat yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin isi kita menjadi sahabat, suami kita menjadi sahabat, relasi teman, akrab, dan siapapun itu, keluarga bisa menjadi sahabat. Tetapi hubungan sahabat ini, Yesus katakan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Kita menjadi sahabatnya Sang Ilahi. Kita menjadi sahabatnya Allah. Kalau kita menjadi sahabatnya pemimpin atau orang-orang spesial di dunia ini, tentu kita senang tuh. Kalau kita dianggap sebagai sahabat oleh Presiden Jokowi misalnya, tentu kita senang. Menjadi sahabatnya orang yang akan mati juga nantinya ya, kita sudah senang. Apalagi kita menjadi sahabatnya Allah, menjadi sahabatnya, menjadi satu personal yang tidak akan bisa mati. Inilah yang kita harus pegang, bahwa Dia sudah memberikan kepada kita satu relationship, satu ikatan menjadi orang yang spesial. Kenapa kita menjadi spesial? Karena kita menjadi sahabatnya Sang Ilahi, menjadi sahabatnya Allah. Ya. Saudara, yang berikutnya dinyatakan bahwa kita dikasih Allah itu karena kita telah dipilihnya, ditetapkannya. Dan aku telah menetapkan kamu, bahwa kita ini dipercaya, telah ditetapkan itu, Allah telah mempercayakan. Mempercayakan apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, saudara, kita waktu mengucap syukur bahwa bukti dan kasih Allah itu kita menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Kalau kita sudah dikasih Allah, tentu kita menjadi sahabat Allah, karena kita sudah tinggal di dalamnya. Kita bisa menuruti perintahnya karena kita sudah tinggal di dalam kasih Yesus. Saudara, yang ketiga, bahwa kita menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Inilah kita menjadi sahabat Allah seperti Abraham menjadi sahabat Allah. Kita pun menjadi sahabat Sang Ilahi itu. Ya, ingat, kalau dunia membenci, kita tentu ingat sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi itulah yang menjadi spesialnya atau menjadi istimewanya kita dikasih oleh Allah. Menjadi orang-orang yang dikasih, yang menjadi spesial dalam kehidupan kita ini. Jadi menjadi orang spesial itu, saudara, apa? Kita dikasih di dalam hubungan yang relasinya terus-menerus bersama dengan Allah, dan kita menjadi sahabatnya Allah, sahabat Sang Ilahi, sehingga kita bisa dan pasti bisa berbuah banyak. Berbuah banyak ini bukan berarti murid-murid saat itu menjadi anggur terus berbuah banyak, bukan. Menghasilkan kasih-kasih kepada orang lain. Makanya Yesus ngomong apa? Jadikanlah, kamu harus menjadi atau mengasihi orang-orang lain. Ya, inilah implikasi dalam kehidupan kita saat ini, bahwa kita dikasih Allah, tinggal di dalam kasih-Nya. Mengasihi menjadi motivasi dan pola kehidupan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Polanya apa, saudara? Kita mempunyai kasih, bukan mempunyai kebencian. Ya, dan kita bisa melakukan pergi menghasilkan buah. Itulah kespesialan di dalam kita. Kita dikasih Allah, kita tinggal di dalam Dia, dan kita menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Inilah kebenaran firman-Mu, Engkau nyatakan bahwa menjadi orang-orang yang spesial. Jadi orang-orang spesial itu Tuhan, kami terus berkarya, terus menghasilkan buah. Kami bisa mengasihi orang lain Tuhan. Kami tidak membenci mereka Tuhan, karena Engkau telah mengasihi kami. Kami menjadi orang-orang yang spesial, yang mau terus mengasihi kehidupan setiap orang ini. Terutama Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang belum mengenal Engkau, belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ialah ada kasih Dia Tuhan, kasih ilahi dari Sang Sahabat itu Tuhan, supaya mereka juga mendapatkan kasih itu. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini juga Kau berkati yang sudah hadir hari ini ya Tuhan. Ya, berkat Allah yang melimpah, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya.